Halo, Halo, bioskop. What's up, para bioskop? Second Miracle Number 7. Saya Vino Gebastian berperan sebagai Bapak Dodo Rozak. Aku Gracia Abigail berperan sebagai Kartika. Aku Marsha Timothy berperan sebagai Ibu Juwita. Aku Tora Sudiro berperan sebagai Indro. Aku Indro berperan sebagai Tora Sudiro. Saya jadi Jaki, ini Bang Japra. Saya Muhammad Kliaco berperan sebagai Pak Hengki. Oke, move to question ya teman-teman. Banyak banget nih yang bertanya-tanya tentang film ini. Aduh, nggak usah tanya-tanya lah. Sebenarnya cerita ini tuh, film ini menceritakan tentang apa sih tanpa spoiler? Ini yang boleh Papa adalah Aco. Wah, kenapa saya? Saya orang baru. Ika. Menceritakan tentang apa? Ya. Tentang kehidupan Kartika setelah Bapak Dodonya dieksekusi di film yang pertama. Dia tinggal sama siapa? Apakah dia masih sering berkunjung ke sel? Apa sekarang dia punya teman atau gimana? Ya gitu, dirawat sama siapa? Dan ada masalah apa dalam hidupnya Kartika? Wih, lebih bagus dari Om Jegel ngomongnya. Oke, terus gimana sih perasaan kalian nih saat ditawarkan untuk melanjutkan sequel dari film ini? Pertama tawaran siapa ya? Pokoknya pertama kali ditawarin ya pasti bingung. Maksudnya kok Ada di keduanya. ada keduanya, padahal kan di film Koreanya nggak ada keduanya kan. Sama lah kayak pertanyaan-pertanyaan teman-teman netizen. Cuma setelah dikasih tahu bahwa justru proyek ini adalah proyek kolaborasi antara Indonesia dan Koreanya. Jadi idenya ini tercetus dari Falcon Pictures. Karena kan waktu film yang pertamanya itu ada banyak pertanyaan kenapa begini gitu, kenapa terus Kartikanya gimana waktu ditinggal Bapak Dodo hidupnya gimana, kok tahu-tahu langsung mau jadi pengacara aja gitu. Itu gimana ceritanya? Nah, ternyata ide yang dicetuskan oleh Falcon Pictures ini disambut baik oleh kreator aslinya dari Korea. Dan mereka mah excited banget, mereka seneng banget dan oh iya kenapa nggak kepikiran. Bahkan kami sendiri, yang mereka sendiri tuh nggak memikirkan sejauh itu. Akhirnya setelah kalau nggak salah 1,5 tahun pembicaraan itu, penggodokan cerita, skrip di sini dibuat oleh Mas Alim Studio, dikirim ke sana, digodok lagi, di QC lagi. Terus di Indonesia pun juga ada penulisannya dibantu oleh script dokter, jadi beberapa kritikus, beberapa penulis skenario yang sudah sudah mapan ya, malang melintang gitu. Akhirnya jadilah skrip yang di film ini. Terus bahkan launchingnya pertama kali itu di Busan waktu itu, di Busan International Film Festival ya, kamu kesana ya. Jadi begitu kita dapat kabar itu ya, justru kita jadi excited kan, gitu. Pertanyaan-pertanyaan kita apa yang dibuat lagi itu terjawab. Bahkan kreator aslinya pun mau membuat ini gitu. Masa kita yang sebagai orang yang remake di film aslinya itu nggak mau nggak bangga gitu dengan kesempatan yang diberikan ini gitu. Kayaknya pertanyaan itu nggak usah ditanya ke yang lain karena udah dijawab semua sama Vino. Iya. Orang udah dibilangin semuanya sama. Dia nggak nyiapin jawaban. Oh iya. Kalau ditolak. Iya benar. Harus jalan. Aku bingung sama nggak yakin sih. Bingungnya aku tanya ke mama, emang mau diceritain apa lagi? Kenapa ada yang kedua? Sama aja sih kayak yang ngomongin bapak ya. Terus sebenarnya aku takut kalau misalkan ditawarin lagi buat meranin lagi, takut gak sebagus yang pertama gitu. Kan jangan ditanyain lagi. Udah lu nyiapin Udah jawaban. nyiapin di guru juga. Gua juga. Saya juga udah nyiapin, tenang aja, tenang. Aco di pamungkas. Betul, tadi awalnya bingung, tapi setelah akhirnya berjalan dengan waktu dan kita udah ketemu bareng, meeting bareng, setelah akhirnya udah ada skripnya jadi lebih optimis. Ya. Kalau saya tuh awalnya yakin, cuman akhirnya jadi nggak yakin. Dibalik dong, biar nggak sama sama yang lain. Nggak yakin apakah karakter saya tuh masih berguna di film ini di seri keduanya gitu. Tapi ternyata setelah dijelasin secara detail, kata per kata gitu, akhirnya saya ternyata karakter saya tuh masih dibutuhkan di sini. Jadi memang tidak berguna, tapi karakter saya masih dibutuhkan di sini. Jadi saya berjuang untuk film yang kedua ini. Kalau saya agak dibohongin ya. Karena saya semangat sekali waktu itu karena di sini katanya mau diceritakan bagaimana proses pemilihan Bang Japra jadi di Pilkadrok ya.
Apa tuh? Pemilihan kepala blok. Kepala blok. Iya. Dan di situ diceritakan kalau Nabi itu jujur banget gitu. Iya. Nggak kayak pilka yang lain yang nggak jujur itu. Waduh. Jadi saya semangat waktu itu. Tapi ternyata enggak ya, itu hanya karangan saya aja. Jadi akhirnya saya pokoknya nerima lah karena ya saya memang dikontrak soalnya. Di film yang kedua ini juga Pak Japra ini juga ada proses penanaman rambut ya, tapi gagal. Ya, sehingga malah, malah jadi botak ya. Ya di saat teman-teman saya bingung, saya nggak bingung waktu ditawarin. Menurut saya emang ini harus dibikin gitu. Karena itu yang pertama kan dia kecil tiba-tiba jadi pengacara, itu bahaya kalau nggak dijelasin. Betul. Pas kan penonton di rumah berpikir-pikir, oh kok bisa tiba-tiba jadi pengacara, apa yang terjadi gitu. Justru saya pas ditawarin, saya langsung bilang, kan apa saya bilang, harus bikin. Oh iya. Terus kayak dia kayak itu. Iya, gitu. Bagus. Bahkan saya bilang ini minimal sampai 7 kalau menurut saya sequelnya. Minimal 7. Supaya jelas semuanya. Jadi orang nggak ngawang-ngawang lagi, udah jelas tentang keluarganya Kartika tuh. Sampai dia les apa tuh ntar orang tahu. Detail pokoknya. Kumon, teknos, segala iya. macam. Bahkan sampai perjuangan hidupnya ya dia jadi tukang es teh dan dimaki orang. Aduh. Untuk Mas Vino nih ya, Mas Vino gimana sih rasanya kembali lagi merasakan karakter Bapak Dodo, tapi dengan emosi yang lebih berat di film itu? Sebetulnya kalau soal emosi bukan lebih berat sih, cuman ada ada part yang belum diceritakan di versi pertama. Nah di yang keduanya ini Second Reconcile Seven, semua karakter di sini itu mendapatkan cerita yang sama nih, jadi porsinya ini sama gitu. Kalau yang pertama kan fokus perjalanan Bapak Dodo dan Kartika. Kalau di sini lebih ke bagaimana point of view-nya Kartika, karakter-karakter yang ada di sekitarnya gitu. Bahkan setelah Bapak Dodo nggak ada itu ada muncul lagi pergolakan di sel, ada muncul lagi Pak Hengki gitu. Ada Ayu Sita juga sebagai karakter baru. Jadi kayaknya lebih lebih kompleks gitu masalahnya. And then terus apa sih yang pengen Mas Vino tunjukin nih tentang karakter Bapak Dodo yang berbeda gitu? Mungkin dari film pertamanya ada kan? Kalau karakternya sih nggak berbeda, karakter sama. Cuman mungkin yang mau dijelaskan atau mau diceritakan bahwa banyak pertanyaan waktu film pertama, kok bisa Kartika lahir dari seorang berkebutuhan khusus? Ya memang bisa. Faktanya pun banyak seperti itu. Tapi dalam cerita ini seperti apa sih gitu? Jadi ada beberapa part yang kita tarik ke belakang gitu. Jadi film ini tuh bukan cuma sekedar sequel, tapi ada prequelnya juga tentang kehidupan Bapak Dodo sebelumnya, dan ketika sequel bagaimana kehidupan Kartika sepeninggal Bapak Dodo. Sepeninggal. Jadi ada flashback, ada di masa sekarang. Ada diceritakan sedikit. Oke, terima kasih Mas Vino. Lalu untuk Om Indro, Om Indro gimana nih rasanya balik lagi kerjasama dengan para pemain yang udah kayak keluarga? Asyik. Ya seneng aja ya karena nggak harus membangun chemistry lagi ya, kayaknya kita udah, apalagi kayak misalnya kalau toh ada yang baru ini juga sama-sama, artinya gini, saya walaupun bukan stand up comedian artinya ini, tetapi saya hidup dan ikut membesarkan stand up comedy gitu. Nah ini ada datang kayak gini jadi udah biasa banget, dapat gitu ini chemistry-nya. Jadi yang menurut saya nggak terlalu sulit. Justru yang sulit adalah ketika kita sama-sama memikirkan bahwa, waduh, kalau yang pertama kita kan beban moral kita kan bahwa ini film dari film yang udah sukses. Sementara kita harus meremix ini, gimana nih? Ini nggak boleh kalah nih, gitu kan? Dan ya beban moralnya, beban mentalnya juga besar sekali. Dan ini menurut saya juga menjadi beban mental yang keras, kuat banget, karena ini kan negara yang lain, kita ada 10 negara. 10 negara yang membuat Miracle in Cell. Kita negara ke-7. Dan kita terbaik saat itu. Nah sekarang kita harus membuat yang orang lain nggak buat, bahkan yang bikin aja nggak buat. Nah, itu buat kita mungkin bukan sekedar chemistry, tapi bagaimana kita berpikir sama-sama, gabungin pikiran kita semua untuk mensukseskan film ini. Itu sih yang mungkin yang agak lebih berat. Ya,
ya at least untuk saya lah ya. Karena mereka kan masih muda-muda, pikirannya masih cerah banget. Kalau saya kan memang banyak sekali terpaan ya di Orde Baru sekarang lagi. Tiba-tiba nih. Iya, tiba-tiba berubah. Napak tilas. Kayak gitu. Itu sih buat saya. Jadi awalnya yang beban kita, setelah ada ini yang beban Korea nih Om. Iya betul. Iya, karena dia ngerasa kayak, waduh, gua aja nggak bikin gitu. Dia bikin second Kenapa miracle, gua waduh nggak kita harus gimana nih? Ini Lagi stres kan? Iya, lagi stres dia. Ada satu yang dari omongan yang lama. Kalau Dodo ingat bahwa waktu itu dia bilang, gila di film keren banget, lengkap banget. Itu mereka yang ngomong ya. Gue jadi pengen remix gitu, itu bercandaan mungkin ya. Gue jadi pengen remix yang ini, padahal kita remix dari dia. Nah, aku kok terpikir jadi jangan-jangan mereka akan remix yang ini. Gitu. Iya, dia kepikiran nih gitu. Yang ini sekarang kayak gitu. Ya. Tapi dengan karakter-karakter baru di part kedua ini, justru kekhawatiran kita itu kayak selama itu malah terbantu karena ada Aco, pemikiran Aco, pemikiran teman-teman yang lain. Kan Aco dari tadi di luar nih, tiba-tiba dia melihat film ini dari luar. Begitu dia masuk ke reading, bolong-bolongnya itu cukup sedikit banyak terlihat. Jadi buat kita jadi malah membantu sih. Jadi mungkin kata ininya ya, singkatnya gini. Ketika kita mengatakan bahwa film itu sebuah kerja kolektif, maka di sini terasa betul kolektivitas dari film ini yang terjaga banget. Jangan nangis. Menurut kalian, apa sih pesan utama yang ingin disampaikan film ini kepada generasi muda? Waktu itu sih aku pesan mendoan. Enggak. Ini tuh maksudnya pesan-pesan, bukan kita. Apa yang kamu pesan dari katanya? Bro, message bukan order. Yang jualan Itu masas. Pesannya ya? Pesannya hargailah orang tuamu selagi ada sih. Asik. Karena ini bener-bener bukan cuman kalau kemarin kan ibunya udah nggak ada tuh, udah dalam keadaan ibunya nggak ada. Kalau ini tuh dikasih liatin lagi proses perjuangan apa gitu-gitunya. Itu spoiler nggak sih? Spoiler banget Pak. Ya, spoiler ya. Spoiler kayaknya ya, jangan deh spoiler itu. Tuh kata dia spoiler. Itu digabungin aja sama interview yang tadi. Gini, kalau menurut saya kalau yang dulu itu apa? Itu ya. Cinta bapak dengan anak-anak dengan bapak. Iya, anak. Dan hargailah bapak. Walaupun seperti itu dia tetap bapak yang mempunyai cinta terhadap anak. Tapi kalau sekarang mungkin lebih multidimensi ya. Bagaimana dalam hidup ini kecurangan kemudian mendominasi kehidupan ini. Bagaimana bahwa penderitaan seseorang itu bisa menjadi keuntungan buat yang lain, hal-hal seperti itu sih. Jadi sebetulnya kita kepengen ngomong realita hidup sih, selain dari bahwa tetap bahwa ini ada kisah cinta antara bapak dan anaknya yang tetap kita pertahankan. Yes. Aman Kalau Tika, dari saya aman gak spoiler boleh tuh. Lebaran tuh nggak selamanya harus pakai baju baru. Apa sih? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kayaknya nggak ada adegan yang menceritakan. Yang penting kumpul keluarga. Lu bukan yang itu filmnya. Beda ya. Emang yang mana filmnya? Tapi kan yang Natalan sekarang. Bukan. Buat generasi muda dari film ini. Buat generasi muda. Buat generasi muda dari film ini bagus. Kok review? Kok jadi review? Nah, masalahnya secara jujurnya mohon maaf, saya juga belum nonton filmnya. Jadi cuman berbasis dari skrip aja, belum tahu hasilnya kayak gimana. Kita tahu hasilnya bagus, cuman saya nggak mau asal bicara aja gitu. Gila, tiba-tiba Saya keren. maunya Itu mah ngeles Pak. Itu mah ngeles. Tiba-tiba keren lu gua lihat-lihat. Kalau kata sampret. Tiba-tiba. Caca nih, dia aja di Caca. So, bicara segila. Saya nggak mau asal bicara. Lu pikir dari tadi lu ngapain? Lu pikir dari tadi mau lu bener? Kita ngomongannya dipakai. Iya. Potong semua. Caca. Kalau dari saya, film ini tuh mengasih lihat ke generasi muda tentang perjuangan hidup gitu. Bahwa seberat apapun harus tetap berani untuk
bunyi. Istri lu ngomong tiba-tiba. Dia serius Nggak loh. sopan ya. Kenapa lu tiba-tiba? Gue juga tau udah agak bingung. Karena dia memang perjuangan hidup, maksudnya harus Dia justru rangkuman menurut gue nih. iya dong, perjuangan hidup harus berani dalam menghadapi masalah apapun gitu. Kayak yang dihadapi Dodo, dihadapi Kartika, karakter saya Ibu Juwita atau yang lain, itu pasti ada hambatan, ada halangan. Tapi gimana cara mereka untuk bisa maju dan melanjutkan hidup gitu. Itu serius. Gue udah agak bingung. Kalau dari Apa ya? Karena tadi soal keluarga udah di itu. Ini aku udah digoreng. Goreng. Aku juga mau ngomong soal keluarga aja deh. Sebenarnya kasih sayang itu nggak cuma berasal dari keluarga. Banyak yang sayang sama kita, nggak harus keluarga. Kalau misal kalian mau anggap seseorang keluarga pun nggak harus dari keluarga sedarah atau apapun, semuanya bisa kalian anggap keluarga. Lebih bagus dari lu, Bab. Lebih bagus dari lu, Bab. Bagus. Nggak nyangka. Ini contoh yang sekolahnya bener nih. Makanannya juga bener. pakai di sekolah lagi bro. Gizinya diperhatikan nih gini nih. Gini nih. Di sekolah bener-bener sekolah. Sekolah di bawah. Di sekolah jauh-jauh nggak sih apa-apa. Oke, kalau tadi pesan, coba dong dari masing-masing guys kasih satu kata buat film ini. Harus Aduh. beda ya. Harus beda. Oke. Kita boleh diskusi dulu kan biar nggak sama. Kalau friend kan kata Pade. Nggak boleh, aduh satu kata nggak boleh sama. Aku deh duluan, yang paling umum aja deh, cinta deh. Cinta. Skip. Skip. Pas. Sedih. Bisa. Gue ya. Mau ketinggalan nonton film ini. Banyak banget, banyak. Satu kata, Dok. Ketika dibutuhin nggak keluar. Kayak nggak perlu loh mbak katanya. Apa ya? Haru. Sempurna. Bukan aja. Satu kata buat film ini hangat. Wah. Benar tuh. Aku. Oke, that's for the Yeay. Iya enggak. Katakan aku. Kata-katanya aku. Oh, aku. Oh. Iya boleh, bisa. Oke. Terima kasih. Halo anak bioskop. Jangan lupa saksikan film Second Miracle in Number 7 tanggal 25 Desember. hanya di Cinepolis. Jangan lupa Cinepolis. Siap-siap.